Selamat Hari Perhubungan Nasional. Transportasi maju, Nusantara baru. Satukan tekad, perhubungan hebat. Halo Sobat Disub, kembali lagi bersama saya Mas Farid di acara Trans Podcast. Sein kanan, jangan belok ke kiri. Gimana kabar Sobat Disub di rumah? Alhamdulillah pasti baik-baik saja ya. Spesial Harupnas kali ini kita akan ngobrol seputar Dinas Perhubungan bersama seseorang yang paling berpengaruh di Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Siapa lagi kalau bukan Bapak Agus Santoso. Beliau di sini sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Mari kita sapa beliau. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Farid. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini karena tadi pagi kami tidak sarapan nasi ya. Tadi pagi karena sarapannya jus buah pir dengan kurma dibuatkan nyonya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah segar, tidak ngantuk sama sekali pagi pada siang hari ini, pagi pada hari ini ya. Tetap bersemangat ya Bapak. Tetap semangat. Bapak mau izin apa kesibukan saat ini ya di Dinas Perhubungan? Kalau kesibukannya ini Mas, ini dalam rangka kita persiapan Hari Perhubungan Nasional di tingkat Kabupaten Blitar yang jatuh pada tanggal 17 kemarin. Sebenarnya Hari Perhubungan kan tanggal 17. Kita mau melaksanakan tanggal 17 tapi bersama dengan kegiatan yang lain sehingga nanti kita undur pelaksanaannya. Oh iya. Sebelum kita lanjut mengobrol dengan beliau, jangan lupa Sobat Disub selalu like dan subscribe di channel YouTube kita ya, supaya kita lebih bersemangat nih membuat konten-konten kreatif untuk seputar perhubungan, juga untuk mengupdate berita seputar perkembangan transportasi di Kabupaten Blitar ini. Izin Bapak, sebelumnya mohon bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin perjalanan Bapak meniti karir sampai perjalanan hidup ya. Pak mungkin bisa diceritakan. Gini Mas, jadi kalau perjalanan hidup itu saya kok mengalir saja ya, mulai sekolah sampai dengan saat ini saya itu menjalaninya mengalir saja. Jadi tidak ada target khusus. Jadi mulai lulus SMA, sekolah, nanti sekolah di mana itu kok mengalir saja, termasuk dalam karir ini juga. Jadi kita tidak ada rencana saya besok harus kesini. Jadi mengalami begitu saja. Intinya atau prinsipnya lakukan yang terbaik yang saat ini ada ya. Kalau dari karir, ini karirnya ya, masuk Blitar itu ke saya tahun 1993 Pak ya. kan sudah berapa tahun ya, hampir 30 tahun 31 tahun ya. 93 jadi setak, kemudian sekolah, kemudian pulang sekolah ngambil S1. Kalau dulu kan masih D3. Di pendidikan kedinasan saya masih D3, kemudian ngambil S1. Terus sekolah, kembali ke daerah, sekolah lagi, kembali daerah. Jadi kalau saya dulu ya, setiap ada kesempatan belajar saya ngambil. Ya, mumpung masih longgar lah, masih waktu terbuka Pak ya. Ya, masih longgar dan saya cari yang beasiswa ya. Ya biar apa ya? Ya karena ekonomi pas-pasan maka kita cari beasiswa itu. Dan alhamdulillah di 2021 itu kan saya dapat kesempatan beasiswa S2 dan alhamdulillah 2003
lulus, dan setelah lulus saya sempat di BKD, ya, di BKD beberapa bulan, kemudian baru penempatan struktural di Dinas Lingkungan Hidup. Di Dinas Lingkungan. Oh, pernah sana Pak ya? Waktu itu bukan Dinas Lingkungan Hidup ya, Dinas LHP ya Mas Farid ya, Lingkungan Hidup dan Permukiman. Sekarang ini Perkim. Oh, sekarang sudah pecah Pak ya, antara lingkungan tapi hidup. Saya dikasih analisis dampak lingkungan di lingkungan hidupnya. Ya. Itu 2 tahun, kemudian ke Wonodadi selama 4-5 tahun, kemudian ke Bapeda hanya 3 bulan, kemudian inspektorat setahun, kemudian ke Camat Wonotirto kurang lebih ya 1,5 tahun, 1-2 tahun, kemudian ke Kademangan sama, kemudian ke Ponggok. Jadi saya 5 tahun di kecamatan itu pindah 3 tempat, dari Wonotirto, Kademangan, Ponggok, kemudian dari Ponggok ke PMD ke di tempat dari PMD sekretaris waktu itu, kemudian diikut seleksi terbuka. Itu awal-awalnya kalau salah seleksi terbuka di Kabupaten Blitar itu di Dinas Perkim 3 tahun, kemudian pindah ke PTSP dan kemudian terakhir di Perhubungan. Dan itu kita jalani ya ikut aja. Jadi itu Mas, jadi perjalanan karir saya seperti itu. Jadi memulai karir di eselon 2 ini mulai di Perkim. Di Perkim Bapak ya. Perkim, selanjutnya di KPTS, terus berikutnya di Dinas Perhubungan ini Pak ya. Jadi Bapak untuk mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak juga secara personal ya, domisili di mana, mungkin putra berapa gitu Pak, mungkin sedikit aja. Domisili di Pikatan Wonodadi. Ya. Kalau tahu lapangan pacuan kuda mesti kira-kira ya tahulah, karena tidak jauh dari situ ya. Kemudian anak 1, istri 1. Nah, itu. Bapak. Itu Mas. Iya, mungkin sedikit Pak bisa dijelaskan peran Dinas Perhubungan ini Pak. Mungkin ada beberapa bidang di Dinas Perhubungan ini yang seperti itu Pak. Jadi kalau secara formalnya kan tugas, fungsi, dan peran Dinas Perhubungan kan diatur di Perbup nomor kalau tidak salah 109/2022. Tapi secara formalnya bisa dilihat di situ. Tapi intinya gini. Jadi Dinas Perhubungan itu pada dasarnya adalah bagaimana menjamin orang-orang ini dapat melakukan perjalanan dengan aman. Dengan lancar, dengan aman. Bagaimana orang dapat berpindah dari tempat sini ke tempat yang lain, dapat melaksanakan kegiatan perjalanan dapat berjalan dengan aman. Nah itu untuk dapat melaksanakan kegiatan perjalanan dengan aman di Dinas Perhubungan ini ada 4 hal. Pertama, orang bergerak itu kan butuh kendaraan. Betul. Nah, bagaimana moda kendaraan ini, bagaimana kendaraannya digunakan, transportasi umum apa yang digunakan, ini diurusi oleh bidang angkutan. Jadi bidang angkutan pekerjaannya ngurusi moda transportasi dan simbol-simbol transportasi yang ada di Kabupaten Blitar. Kemudian bagaimana menjamin orang yang naik angkutan umum maupun angkutan barang yang ada ini kendaraannya dijamin layak jalan. Nah, ini diurusi oleh bidang keselamatan. Terus yang ketiga, bagaimana melakukan perjalanan ini dengan aman. Di jalan itu dibutuhkan perlengkapan jalan sehingga orang yang berkendara di jalan ini tahu dapat melintas dengan aman. Jadi apakah ada penunjuk arah, apakah ada rambu-rambu pengatur lalu lintas. Ini diurusi oleh bidang perlengkapan jalan. Terus satu lagi,
bagaimana orang bergerak itu, misalkan ada satu barrier, satu halangan, dia bisa mencari alternatif yang lain. Itu diurusi oleh bidang lalu lintas. Jadi mengatur pergerakannya. Jadi harus diatur pergerakan orang ini. Maka dicarikan jalan alternatif dan sebagainya. Ini diurusi oleh bidang lalu lintas. Itu ya. Jadi bagaimana orangnya diatur di manajemen rekayasa lalu lintasnya supaya tetap orang dapat bergerak meskipun di satu tempat itu ada halangan. Berarti di Dinas Perhubungan ini ada 4 bidang ya Pak ya. Yang pertama ada bidang lalu lintas, bidang angkutan. Yang kedua bidang angkutan, selanjutnya bidang perlengkapan jalan dan yang terakhir untuk keselamatan. Pak, izin Pak Kadis, kalau untuk penerangan jalan itu ikut di bidang apa Pak? Di bidang perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan ya. Nah, itu juga merupakan bidang yang apa ya? Menurut saya ya cukup berat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sebenarnya kan bidang penerangan jalan itu misi besarnya adalah menerangi Blitar kan gitu. Jadi kita punya misi besar Pak ya. Menerangi Blitar karena apa? Masyarakat saat ini itu telah dikenakan pajak pajak atas pemakaian barang tertentu. Yaitu berupa pemakaian energi listrik. Nah, itu dipungut dari pajak yang digunakan listrik yang digunakan oleh masyarakat. Nah, itu pajak itu adalah pajak daerah dan kewajiban daerah adalah bagaimana memberi pelayanan terhadap penerangan jalan yang ada di Kabupaten Blitar. Dan kalau dia ada di existing kondisi yang ada masih banyak yang harus kita kerjakan untuk itu. Dan ini kalau peran pemerintah, kalau hanya mengandalkan pemerintah tentu akan sangat berat. Jadi pajak dari masyarakat yang kita pungut dari masyarakat nanti akan kita kembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk penerangan jalan. Jadi beberapa sarana prasarana terkait penerangan jalan itu juga selain dari APBD pemerintah daerah juga dari pajak tersebut Pak ya. Gitu ya. Untuk pandangan Bapak terkait transportasi di Kabupaten Blitar ini gimana Pak? Ini kembali ke penerangan jalan dulu Mas ya. Sebelum itu siap, Pak. Jadi dalam rangka mendukung terciptanya Blitar yang terang kalau visi besarnya menerangi Blitar yang terang ini kita mencoba menggali potensi yang ada di masyarakat terutama pemerintah desa agar dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan penerangan jalan ini terutama di tingkat desa. Bagaimana caranya? Ini sudah dirintis oleh teman-teman bidang perlengkapan. Ada semacam kerjasama dengan pemerintah desa, desa yang membangun infrastrukturnya, kemudian pemerintah daerah yang membayarkan tagihan rekening listriknya per bulan. Dan ini mekanisme ini atau inovasi ini sudah sosialisasikan mungkin. Sosialisasi sudah, artinya gini, sudah dibuat proper oleh staf kita. Dan alhamdulillah kemarin lulusan terbaik untuk diklat CPNS-nya. Ini kan dan ke depan ini mungkin bisa kita kembangkan lebih jauh, kita perluas di banyak desa di Kabupaten Blitar. Untuk saat ini masih ada 3-5 desa yang melakukan kerjasama itu. Gitu. Ya kalau terkait dengan transportasi, yang pertanyaan Mas Farid yang terakhir itu bagaimana dengan transportasi di Blitar? Kalau kita akui kalau transportasi publiknya kita masih dapat dikatakan masih Pemda belum banyak belum
belum banyak berperan di sana. Berperan, ya. Cuma ke depan ini Mas kita sudah tapi di paling tidak untuk di tahun yang sudah kita laksanakan ini untuk transportasi kita sudah memberikan pelayanan angkutan gratis kepada anak sekolah, melalui program atau inovasi Bank Anjar. Bis angkutan khusus pelajar. Ya, ke depan kita akan mencoba melakukan penyediaan transportasi kepada penyandang atau kepada teman-teman disabel. Agar bisa melaksanakan teman-teman disabel yang sekolah lah ya. Jadi coba kita ke depan kita punya rencana menyediakan satu kendaraan atau armada untuk menjemput mereka dari rumah kemudian kita antar sekolah, karena bagaimanapun juga mereka juga perlu tindakan afirmatif ya oleh pemerintah, karena bagaimanapun juga mereka perlu dilindungi dan kadangkala ya masuknya anak-anak itu kan biasanya tidak ada unsur apa-apa sebenarnya, hanya olok-olokan, tapi kan saat ini kan menghindari bullying dan sebagainya itu. Sebenarnya kalau anak-anak itu biasa, kalau dulu kita kecil itu ya dilokne, pakmu ireng macam-macam. Tapi kalau sekarang, misalkan di sini kan kalau dulu ya sering itu pita dan sebagainya. Kalau dulu kan biasa, tapi sekarang ini bisa jadi bullying. Oleh karena itu untuk mengantisipasi itu pada disabel nanti tahun depan insya Allah kita sediakan layanan untuk khusus disabel itu di salah satu atau paling tidak ada satu dulu pelayanan itu. Terus yang kedua kita mencoba menghidupkan kembali angkutan umum yang dulu ada trayeknya. Pak. Misalkan Gawang Kademangan. Ya saat ini untuk demand-nya sebenarnya ada, ya cuma moda transportasinya sekarang sudah tidak ada. Coba nanti kita hidupkan kembali. Karena apa indikasinya demand ada, itu seringkali kita lihat banyak angkutan yang ngangkut barang dagangan dari pasar Kademangan itu ke Gawang. Ya, banyak kan diangkut di atas itu tiket dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa demand ada. Terus yang ketiga, kita mencoba membuka trayek baru, yaitu dalam rangka menghidupkan ibu kota Kanigoro. Ibu kota Kanigoro selama ini kan belum pernah ada trayek Garum ke Kanigoro. Ataupun dari Kanigoro ke Garum. Padahal banyak di Kanigoro pusat pemerintahan itu ada tempat-tempat pelayanan, ada dinas kependudukan dan catatan sipil, ada sekretariat, ada RTH, di sana juga ada pasar Kanigoro, ada dinas lingkungan hidup, ada pertanahan, ada dewan, ada BNN. Nah ini Pak. Kalau orang dari Garum kalau saat ini kalau tidak punya kendaraan ya harus ke angkutan saat ini kan ada kan kota ke Malang lewat Ulingi, lewat Garum Ulingi. Betul. Ataupun Pak. Kota yang bis kecil itu kan lewat lewat Kanigoro. Kan tidak ada yang Garum langsung ke Kanigoro, padahal itu kalau ditembus 10 menit aja nyampe kan gitu. Betul Bapak. Itu coba itu Mas. Jadi nanti untuk sektor transportasi publik kita mencoba ke depan akan berupaya itu yang kita lakukan. Jadi ada rencana-rencana besar di tahun depan ini Pak ya. Salah satunya adalah penyediaan bus bagi teman-teman disabel yang masih sekolah Pak ya. Itu. Yang kedua mungkin akan menghidupkan kembali trayek dari mungkin sebagai contohnya dari Gawang ke Kademangan. Itu Pak ya. Yang ketiga itu akan
kita akan membuat suatu terobosan baru seperti salah satunya trayek baru dari Garum berarti ya, dari Garum ke ibu kota Kanigoro ngaten Iya, ya. iya. Izin Pak Kadis, kami sedikit tertarik dengan apa tadi yang berkaitan dengan penerangan jalan itu. Jadi ada satu mungkin inovasi dari teman-teman di Zoom ya, salah satunya untuk PKS itu Pak Kadis. Itu nanti mungkin bisa dijelaskan Pak bagi teman-teman desa, mungkin nanti ke depan yang mau mengajukan PKS itu nanti sedikit mekanismenya seperti apa Pak? Oke. Kalau bagi teman-teman desa yang ingin mengajukan seperti itu, praktisnya ya, datang aja ke Dinas Perhubungan Mas. Jadi untuk nanti akan dari Dinas Perhubungan akan melihat kira-kira desa ini kebutuhannya berapa. Ya, karena saat ini kondisinya adalah di desa sebenarnya sudah ada infrastruktur. Ya, Pak. Ada infrastruktur yang sudah infrastruktur penerangan jalan yang sudah terbangun. Nah, untuk dapat melakukan PKS dengan Pemkab dengan dalam hal ini Dinas Perhubungan, desa mengajukan bisa persurat ya. Persurat, kemudian Dinas Perhubungan akan mengecek apakah jaringan infrastrukturnya sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat, oke. Ya, kita tinggal tanda tangan aja. Nggak begitu ribet kok. Tinggal sepanjang secara teknis infrastruktur yang ada itu memenuhi syarat keamanan. Jadi tidak harus seperti syarat teknis yang dibangun oleh dinas. Jadi secara teknis apakah kabelnya sudah SNI, lampunya sudah LED dan sebagainya. Terus ketinggian, cara pemasangan seperti apa, itu kita lihat. Terus kebutuhannya kalau misalkan secara teknis itu 1 kilo itu hanya butuh sekitar 20 lampu, ya cukup 20 lampu itu. Kadang-kadang di desa itu karena saking antusiasnya warga itu kadang-kadang 10 meter, 20 meter itu dikasih lampu. Padahal secara teknis itu kan cukup 50 meter satu lampu per 50 meter satu. Jadi caranya mudah saja. Jadi pemerintah desa kirim surat ke kami, nanti akan kita tindak lanjuti, kita cek. Kalau sudah oke ya kita tanda tangan. Dan kita koordinasikan dengan PLN kan gitu. Jadi untuk mekanismenya itu tidak terlalu sulit Pak ya. Cukup nanti teman-teman coba di Sub ataupun dari teman-teman pemerintah desa cukup datang ke Dinas Perhubungan ataupun dengan bersurat Pak ya. Nanti setelah itu kita teman-teman dari Dinas Perhubungan akan melaksanakan mungkin inventarisasi dulu, survei lapangan, gitu. Setelah itu asalkan sudah memenuhi aspek keselamatan sih Pak, keselamatan mencukupi untuk istilahnya dari segi infrastrukturnya sudah layak, terus kita sudah bisa menindaklanjuti untuk PKS tersebut, Pak Kadis izin untuk penyeberangan yang berantas itu gimana Pak? Jadi penyeberangan berantas ini kan sebenarnya kewenangan ada di provinsi. Di provinsi ya. Cuma kita tetap punya kewajiban untuk memfasilitasi para pengusaha warga kita yang melakukan pengusahaan penyeberangan itu. Bapak. Baik melalui perizinannya atau pembinaan yang lainnya, pembinaan keselamatan atau pengawasannya. Dan bagi masyarakat pengguna layanan penyeberangan itu kita juga fasilitasi dengan aplikasi yang namanya SIM PEDAS, Sistem Informasi Penyeberangan Berantas. Jadi dengan aplikasi itu masyarakat bisa melihat tempat penyeberangan itu di sini, terus rute ke jalan ini tuh bisa di Google Map ya, sehingga tidak kebelasuk-belasuk istilah ya gitu.
Jadi terkait penyeberangan berantas ini kewenangan Dinas Perhubungan itu antara lain untuk kalau perizinan juga Pak ya, perizinan memfasilitasi perizinannya. Memfasilitasi perizinannya. Kalau perizinannya ada di provinsi. Oh gitu. Jadi kita memfasilitasi perizinannya, pembinaan untuk keselamatannya, juga untuk kita sudah ada inovasi terkait tempat-tempat penyeberangannya gitu aja. Itu untuk untuk masyarakat pengguna layanan bisa mengakses aplikasi itu untuk melihat di mana sih penyeberangan. Oh gitu Pak ya. Ada angkutan penyeberangan berantas itu. Pak Kadis, saya sedikit tertarik terkait aplikasi Sipedas tadi Pak ya. Itu kalau Sobat Disub mau mengakses itu sudah bisa Pak ya? Sudah bisa Mas. Jadi coba nanti dilihat di web, ketik aja Sipedas, kemudian klik, insya Allah sudah ada. Dan kalau ingin melihat tutorialnya sudah bisa dilihat di YouTube. Nanti ketik Sipedas itu nanti muncul. Nah ini yang membanggakan Mas. Jadi Sipedas ini juga meraih juara lulusan terbaik ya. Gitu ya. Lulusan terbaik dengan predikat istimewa. Wah, ini produk dari personil Disub dalam diklat kemarin, diklat BIM, diklat diklat eselon 4 ya. Oh gitu ya. Itu hasil dari personil kita, alhamdulillah hasilnya Sipedas itu. Dan itu sudah bisa diakses oleh masyarakat. Baik Sobat Disub, ini ada satu inovasi lagi dari Dinas Perhubungan ya. Barangkali para teman-teman Sobat Disub mau bepergian dan mau menggunakan beberapa fasilitas di penyeberangan itu, biar kalian nggak tersesat ya. Kalian nanti bisa lihat di webnya Dinas Perhubungan, nanti ketik aja itu Sipedas. Kalau enggak nanti kalian bisa buka YouTube-nya Dinas Perhubungan ya. Nanti di situ bisa kalian lihat ya gimana caranya tutorial Bapak ya, tutorialnya Sipedas itu. Jadi nanti kalian bisa dapat informasi terkait penyeberangan di berantas seperti itu. Bapak mungkin bisa ini Bapak ya, menarik, ini ada satu piala yang besar ini Bapak. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini bagaimana prosesnya? Piala ini adalah Piala Wahana Tata Nugraha, Mas Farid ya. Ini adalah wujud penghargaan dari Presiden melalui Kementerian Perhubungan terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil dalam pembangunan sistem transportasi di daerah. Ya, ini baru saja kita terima pada tanggal 7 September kemarin, dan proses ini cukup lama, ada 2 tahun. Jadi di tahun pertama ini pengusulan, jadi dimulai sekitar bulan September tahun 2023, kemudian proses dan seterusnya, kemudian ada penilaian administrasi, penilaian lapangan, kemudian ada paparan yang kebetulan pada waktu itu Ibu Bupati dapat hadir, berkenan hadir untuk memaparkan bagaimana pembangunan transportasi di Blitar itu dilaksanakan. Alhamdulillah kita memperoleh piala ini Mas, beserta 61 kabupaten kota yang lain. Jadi hanya 61 kabupaten kota yang memperoleh ini dari sekitar 500-an kabupaten kota di Indonesia. Jadi ada 500 kabupaten kota yang mengajukan Pak ya untuk penilaian ini. Jadi yang mengajukan tidak sebanyak 500, cuma kan untuk mengajukan kan juga harus memenuhi syarat kan gitu. Jadi dari 500 kabupaten kota ada 61 yang memenuhi syarat untuk memperoleh penghargaan ini, gitu aja. Jadi panjang Pak ya prosesnya ya, 2 tahun itu Pak 2 tahun. Mungkin apa saja Pak penilaian-penilaian yang harus kita penuhi ya untuk dapat wahana? Jadi kan wahana Tata Nugraha. Jadi pembangunan sistem transportasi kan ada umum, ada sarana transportasi, ada prasarana transportasi. Kalau sarana itu ada jalan,
Kalau prasarana ada ulangi, kalau sarana itu ada moda transportasinya, kalau prasarana itu ada jalan, ada rambu dan sebagainya. Kemudian ada bidang lalu lintas, bagaimana rekayasa pengaturan lalu lintas di Blitar ini. Kalau umum ini terkait dengan dokumen formal, legal formalnya terkait dengan pengaturan lalu lintas di Kabupaten Blitar. Terus dinilai juga bagaimana dengan tingkat kecelakaan yang ada di Kabupaten Blitar, ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki dan sebagainya. Kalau WTN ini setiap tahun Pak ya, atau bagaimana Jadi, Pak? WTN ini diselenggarakan 2 tahun sekali Mas. Jadi terakhir kita 2019, 2021 kosong karena mungkin itu COVID ya. Kemudian pada 2023 ini dilaksanakan dan ditermakan 2024 ini. Kemungkinan nanti akan diselenggarakan lagi 2025, diterimakan di 2026. Ya mudah-mudahan nanti kita dapat mempertahankan ini lagi ya, dapat lagi ya. Oh jadi berarti ada jeda 1 tahun Pak ya, karena itu ada beberapa proses yang harus kita ajukan ke sana ya untuk memenuhi beberapa kriteria dari Kementerian Perhubungan Pak ya penyelenggaraannya. Pak Kadis selama 2 tahun hampir 2 tahun Pak ya di Dinas Perhubungan ini apa saja Pak mungkin tantangan-tantangan terberat nih? Ya. Jadi kalau orang mungkin bicara tantangannya, misalkan keterbatasan SDM, anggaran itu sudah biasa Mas. Cuma menurut saya tantangan terberat ini adalah penyelenggaraan transportasi ini akan selalu terkait dengan pihak lain, terkait dengan pihak eksternal, terkait dengan masyarakat. Jadi tantangan terberat menurut saya ini bagaimana menyamakan persepsi dari berbagai pihak itu sehingga apa yang kita lakukan ini dapat diterima oleh masyarakat. Misalkan kita nutup jalan gitu lah. Itu kan kenapa ditutup dan sebagainya. Kita kan perlu memberi edukasi, memberi pelajaran. Kemudian kenapa di situ dilarang parkir kan gitu. Ini kan perlu kita jelaskan. Ini kan membentuk persepsi, berkomunikasi dan sebagainya. Itu tantangan terberat. Dan kita juga dalam rangka itu kan juga kita perlu kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, dengan kepolisian, bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana itu. Jadi kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah pekerjaan di Sub ini tidak sulit. Ya, termasuk bagaimana kita mengkomunikasikan berbagai program, berbagai kegiatan kita terhadap masyarakat dan pihak-pihak tertentu yang terkait dengan perhubungan ini. Itu menurut saya tantangan terberat. Bagaimana kita mengkomunikasikan, berkoordinasi dengan eksternal masyarakat maupun di internal kita sendiri. Itu jadi tantangan terberat kita itu. Jadi intinya bagaimana kita menjembatani, mengkomunikasikan gitu Pak ya, dari kebijakan-kebijakan pemerintah agar bisa diterima di semua lapisan. Seperti itu. Mungkin dari masyarakat sendiri, instansi samping seperti itu Pak ya. Pak Kadis, berkaitan dengan Harupnas ini, langkah konkret apa yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ya Pak? Jadi Harupnas ini kalau kegiatannya Harupnas ini sebagaimana yang biasanya kita akan mengadakan upacara untuk Harupnas dan akan kita laksanakan nanti insya Allah tanggal 23 karena tanggal 17 kemarin sudah berbarengan dengan kegiatan Pemkab yang lain, akan kita laksanakan tanggal 23. Di samping itu ada juga Jalan Sehat yang akan kita laksanakan di hari Jumat bersamaan, disatukan dengan kegiatan Hari Olahraga Nasional di Kabupaten Blitar. Kemudian ada lagi nanti donor darah yang dilaksanakan di sini. Nanti kita akan mengundang PMI untuk melakukan kegiatan donor darah itu. Dan nanti kita merencanakan juga ada sekaligus bakti sosial nanti kepada ibu-ibu dan wanita.
Dan itu di antara kegiatannya seperti itu Mas nanti ya. Jadi Pak ya, untuk memeriahkan Harupnas ini ada beberapa event yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Salah satunya ada Jalan Sehat Pak ya. Nanti di mana Pak jalan sehatnya Pak? Jalan sehat di Kanigoro. Lah itu khusus kita gabung. Oh gabung ya Pak ya? Kalau yang karena kalau dari kalau hanya kita sendiri hadiahnya sangat banyak sehingga nanti tidak gitu enak ya? Tidak enak kalau hanya hadiahnya banyak kemudian hanya Dinas Perhubungan yang menikmati gitu. Untuk masyarakat. Selain donor darah itu ada fasilitas lain enggak Pak yang mungkin nanti disediakan teman-teman di sini nanti? Kalau donor darahnya kemungkinan hari Seninnya ya. Oh hari Seninnya ya. Dan nanti ada tes kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis lah ya. Wah di Senin juga Pak ya. Nanti sebelum di donor itu juga ada pemeriksaan kesehatan seperti itu. Ada door prize juga Pak ya nanti Jalan Sehat Pak ya. Jalan Sehat ya di Kanigoro itu door prize-nya itu ya. Bapak untuk harapan-harapan Pak Kadis ya terkait transportasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Blitar ini bagaimana Pak? Jadi harapan kita selaku OPD pengembangan transportasi di Kabupaten Blitar ini Mas ya. Jadi harapannya tercipta transportasi yang aman, yang tertib dan lancar. Nah ini kan perlu selain upaya yang pemerintah perlu dukungan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk dapat berlalu lintas dengan tertib dan aman. Pengguna jalan mematuhi rambu lalu lintas, pemakai kendaraan juga mematuhi lalu lintas, memenuhi syarat-syarat kelayakan kendaraannya. Bagi kendaraan wajib uji ya kita mohonkan untuk dapat melakukan uji KIR di Kabupaten Blitar, baik di Serengat maupun di Lingi, dan gratis Mas. Uji KIR sekarang ini kan gratis. Kita tidak ada biaya tertentu untuk melakukan uji KIR dan kita harapkan jadi uji KIR ini bukan semata-mata untuk pemerintah daerah karena dari sisi dari sisi retribusi tidak ada, tapi uji KIR ini semata-mata dalam rangka menjamin keselamatan pengguna jalan ataupun pemakai kendaraan. Tidak hanya untuk pemakainya, tapi juga pemakai kendaraan, tapi juga pihak lain. Karena kalau pemakai kendaraan bisa mengendalikan kendaraannya, tidak ada kecelakaan tentu, karena kecelakaan itu melibatkan pihak lain. Kalau bisa mengendalikan diri tentu pihak lain juga tidak akan terkena dampak dari kecelakaan itu. Harapannya itu harapannya untuk transportasi seperti itu Mas, di Kabupaten Blitar. Dan yang harapan lain ada fasilitas transportasi publik yang nanti mudah-mudahan dapat kita selenggarakan. Tadi ada bis disabel, kemudian ada bis angkutan umum yang coba kita itu harapan kita seperti itu Mas. Semoga transportasi di Kabupaten Blitar ini Pak ya pada khususnya kita dapat berkembang lagi lebih lagi ya di tahun-tahun dan harapannya lagi seluruh tempat-tempat di Kabupaten Blitar ini, seluruh titik-titik ini dapat terakses dengan baik, dengan mudah oleh masyarakat. Jadi supaya pelayanan pemerintah itu juga bisa berjalan dengan baik, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang gitu Pak ya. Bapak mungkin pesan-pesan Bapak buat Sobat Disub yang menyaksikan podcast kita hari ini Bapak. Bagi Sobat Disub di Kabupaten Blitar ataupun dimanapun, ingat bahwa keselamatan kita juga mempengaruhi keselamatan orang lain. Perilaku kita akan mempengaruhi perilaku orang lain atau mempengaruhi keselamatan orang lain. Oleh karena itu, berperilakulah yang selamat agar orang lain selamat dalam hal berlalu lintas. Karena kalau kita ugal-ugalan, dampaknya pada orang lain. Jadi orang lain sudah hati-hati, tapi kalau kita tidak hati-hati, ya akan dampaknya juga dikena orang lain. Demikian juga kalau kita hati-hati, orang lain ugal-ugalan,
ya saling menjaga lah. Nggih. Saling menjaga. Sekali lagi keselamatan lalu lintas bukan hanya tanggung jawab pengemudi, bukan hanya tanggung jawab pengguna pejalan kaki, tapi seluruh pengguna jalan itu punya tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan lalu lintas. Rambu sudah disiapkan, pemerintah sudah mengatur sedemikian rupa, tapi kalau pengguna jalan tidak mematuhi itu juga akan percuma. Meskipun ada sanksi dan sebagainya, ada etle dan sebagainya, tapi faktor utama adalah kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas secara tertib. Yeah. Jadi itu, Mas. Keselamatan kita saat berlalu lintas itu menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita bersama, Pak ya. Tidak bisa dibebankan pada petugas, tidak bisa dibebankan pada rambu yang ada ataupun alat. Tapi intinya ada di pengendalian diri kita. Ada rambu pun kalau kita tidak dapat mengendalikan diri kita, ya akan mencelakakan kita. Contohnya banyak. Di contoh Mas ya, ini banyak dikit tidak apa-apa ya. Ya Bapak, siap. Contoh di perlintasan kereta api, itu kan rambu itu berlapis-lapis. Ya. Ada stop, ada ada stop, ada rambu silang ini. Ya. Ada warning light, kemudian ada speed bump. Itu sebenarnya kan satu rambu saja cukup ya. Ada gini aja, itu ada tanda silang itu aja, itu sudah, kalau di aturan lalu lintas itu sudah ada kewajiban bagi pengguna jalan untuk berhenti dan memastikan kanan kiri, memastikan apakah ada ndak kereta, baru setelah aman melintas. Lah ini sudah ada seperti itu pun seringkali dilanggar oleh pengguna jalan. Ya. Jangankan yang itu, yang sudah ada palang pintunya aja kadang-kadang diterobos kan itulah. Ya itulah. Jadi yang utama adalah bagaimana perilaku pengguna jalan, dan yang catatan laka lalu lintas bahwa 60% ini penyebab laka, 60% lebih kalau tidak salah, atau 68 itu laka lantas itu disebabkan oleh perilaku pengguna jalan, ya. Perilaku pengguna jalan termasuk tidak mengujikan kendaraan itu kan juga perilaku. Ya. Kemudian kalau berperilaku baik, saya tidak akan mengendarai kendaraan yang tidak layak jalan. Nah itu Mas. Jadi, seperti itu ya. Harapan kami yaitu tadi kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas dengan tertib ini bisa ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Di samping pemerintah juga harus tetap berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap penyelenggaraan transportasi yang ada ini. Iya. Baik ya Sobat Disub ya. Banyak yang sudah kita dapat dari Pak Agus. Salah satunya nih, bagi teman-teman yang lagi bepergian atau saat berkendara, jadi keselamatan kita itu tidak hanya bergantung dari mungkin petugas atau rambu-rambu atau sarana prasarana jalan lainnya, tapi terutama juga kesadaran teman-teman Sobat Disub semua. Jadi keselamatan kita, keselamatan orang lain itu juga bergantung dari kedisiplinan kita saat berkendara. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan bermotornya kan gitu ya. Oh iya. Itu Sobat Disub, jangan lupa ya untuk surat-surat surat izin, surat layak jalannya itu Sobat Disub harus punya kan gitu. Jadi keselamatan itu juga selain tanggung jawab dan Mas. Gimana Bapak? Jangan mengisi kendaraan melebihi beban yang disyaratkan atau yang
yang diizinkan. Diizinkan Bapak ya. Contoh kemarin ada Avanza itu di tol mana itu ya, itu diisi 10 orang. Akhirnya ban meletus, laka. Jadi laka. Udah kan Avanza itu paling banyak kan seharusnya kan 8 ya paling banyak. Kalau dilihat dari seatnya itu kan paling banyak 8. Ini diisi 10 orang. Iya. Nah, inilah. Jadi jangan memaksakan Karena itu masuk overload Bapak ya. Memaksakan yang bukan di luar kapasitasnya. Dan jangan juga menambah dimensi dari kendaraan. Kalau betul. Menambah dimensi itu sudah ada unsur kesengajaan. Jadi dapat dikategorikan menurut sosialisasi yang kita terima kemarin, kalau sudah over dimensi itu ada unsur kejahatannya. Jadi kalau sudah ada unsur kesengajaan itu akan tindak pidananya bukan lain gitu. Lain Pak ya untuk penindakannya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah berkenan di Trans Podcast kita hari ini. Mohon jangan kapok Bapak ya. Kalau nanti lain kali akan kami undang lagi menjadi tamu spesial. Terima kasih Mas Farid atas undangannya dan mungkin perlu dicoba saya juga jadi hostnya gantian nanti. Oh siap Bapak. Saya ganti hostnya nanti yang saya tanya-tanya. Nanti tapi jangan saya Pak nanti yang ya bisa siapa saja nanti saya suruh. Terima kasih Mas Farid. Mudah-mudahan terima kasih Bapak. Podcast Dinas Perhubungan semakin lebih baik ke depan dan mampu memberikan informasi kepada publik yang lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Gini Pak ya. Baik Sobat Disub, semoga informasi yang kita dapat pada podcast hari ini bersama Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa pantau terus di Trans Podcast kita, channel YouTube kita, dan akun media sosial Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Sampai jumpa di Trans Podcast selanjutnya. Trans Podcast, sen kanan, jangan belok kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.